G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, ibadah hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Adik-adik, dalam Mazmur nomor yang 103, ayat yang pertama mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Adik-adik, kita mau menyembah nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap batin kita. Mari kita sama-sama angkat pujian 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas anugerah atas anugerah yang Engkau berikan. yang Engkau berikan. Sekarang Sekarang kami ingin kami ingin memulai memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya, hanya di dalam hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya loh. Allah juga menciptakan adik-adik dan kakak loh. Tidak ada yang mustahil baginya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allah
ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar pengakuan iman rasuli, supaya iman kita tetap teguh dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan bacakan sama-sama teman-teman kita yang akan memimpin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pengampunan dosa. Apostles' Creed. I believe in the forgiveness of sins. 圣徒信经，我信罪的圣言。 Kak Novi tahu nggak kalau Allah kita itu adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang sangat keren. Contohnya ya, orang yang lumpuh bisa berjalan. Nah, orang mati pun dibangkitkan. Lalu orang buta bisa melihat. Wah, Allah kita tuh Allah yang luar biasa, yang penuh dengan mukjizat. Nah, kita nyanyikan satu lagu yuk untuk mengingat kuasa-kuasa Tuhan yang pernah Tuhan lakukan. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tinggal dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aduh, kakiku. Aduh, Tin, kenapa? Sini duduk. Aduh, coba cerita. Win, tadi aku tuh pas belajar naik sepeda, aku tiba-tiba terjatuh. Aku sedih sekali, Win.
Habis itu aku jadi tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa berjalan dengan baik. Aku mencoba mengerti perasaanmu, Tin, walau tidak sepenuhnya sih. Pasti sedih ya, karena kamu tidak bisa berjalan, beraktivitas seperti biasanya. Oh iya, kayaknya di Alkitab tuh ada cerita tentang orang lumpuh total yang sampai tidak bisa berjalan sama sekali. Maksudmu orang lumpuh total ya? Iya. Oh. Ada seorang bapak yang menderita sakit lumpuh. Dia tidak bisa melakukan apapun selain hanya terbaring di tempat tidurnya. Tapi dia sungguh beruntung loh, karena mempunyai 4 orang teman yang sangat baik kepadanya. Mereka selalu menolongnya untuk melakukan segala sesuatu. Suatu hari, teman-temannya mendengar bahwa Yesus datang ke kota itu untuk mengajar. Lalu mereka membawa orang lumpuh ini ke tempat di mana Yesus mengajar. Tetapi sampai di sana, mereka kesulitan untuk bertemu dengan Yesus karena banyak sekali orang yang mengerumuni Yesus untuk mendengarkannya mengajar. Lalu bagaimana ya? Aduh, mereka bingung sekali. Mau masuk, tapi tidak bisa. Orangnya ramai sekali. Tetapi mereka tidak patah semangat loh. Mereka lalu memanjat ke atas atap dan membuka atap rumah. Mereka menurunkan orang lumpuh tersebut dari atas atap pelan, sampai akhirnya jatuh di hadapan Yesus. Iya, fakta uniknya pada zaman dahulu atap rumah seseorang memang bisa dibuka dan ditutup ya. Ketika Yesus melihat kesungguhan iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Namun, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu, Yesus pun berkata kembali kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan hal yang ajaib terjadi. Orang lumpuh itu langsung bisa berdiri dan berjalan. Orang lumpuh itu mengangkat kasurnya dan pulang ke rumah. Tidak hanya sampai di situ loh, dia juga menceritakan kejadian itu kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga berita ini tersebar dan mereka semua memuliakan Yesus. Tuhan Yesus sungguh hebat. Dia bukan hanya berkuasa menyembuhkan orang lumpuh tersebut, tapi dia juga berkuasa mengampuni segala dosanya. Wah, Win, teman-teman orang sakit lumpuh itu sangat setia kawan ya. Dia juga membantu orang yang sakit lumpuh itu kepada Tuhan. Dan akhirnya dia pun disembuhkan oleh Tuhan ya. Tentu, Tin, Tuhan Yesus mengasihi semua orang lumpuh itu, dan tentunya juga kamu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Bahkan dia juga menyembuhkan lukanya yang paling besar, yaitu dosanya. Jadi orang-orang banyak mau mengikuti Tuhan Yesus. Aku juga mau ikut Tuhan Yesus dong. Aku juga mau. Gimana kalau kita ajak mereka untuk ke Sky minggu depan? Kalau kamu apa? Kalau aku mau ajak temanku. Kalau kamu mau ajak siapa? Kalau aku sih sepupu sih. Oh ya udah, sekarang mulai hari ini kita doakan mereka supaya nanti ketika kita ajak mereka siap dan mau mengikuti kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, tas. Oh ya, satu lagi, Tin, aku jadi lupa. Kan ada satu kakak SKY yang
pernah mengalami hal serupa seperti kamu loh. Wah, pasti seru tuh. Tapi siapa ya itu, Win? Itu loh Kak Hillary. Nah, selengkapnya kita langsung dengarkan saja ya dengan Kak Hillary. Wah, boleh-boleh juga tuh. Ayo panggil Kak Hillary. Oke, Kak Hillary. Ada apa nih panggil-panggil Kak Hillary? Ini Kak, kakak pernah terjadi hal serupa seperti aku ya? Oh, itu kakinya. Iya, ini kaki kakak nih lagi sakit. Tunggu ya, bentar. Kakak duduk dulu. Aduh. Aduh kakak gak pernah. Bisa. Kenapa? Mau tahu apa? Mau tahu kenapa kakak jatuh? Iya. Oke, mau tahu ceritanya? Mau dong. Yakin? Yakin lah Kak. Beneran dong. Jadi waktu itu kakak itu kan baru belajar naik sepeda motor. Jadi waktu itu kakak itu menabrak pagar jembatan. Jadi ada jembatan, lalu kakak tabrak. Waduh, tapi kakak abis itu nggak tahu. Tiba-tiba kakak udah masuk ke dalam parit. Hah? Jadi badannya sakit semua, pegel-pegel. Gitu. Itu asli Kak? Asli beneran nih Kak. Serius Kak? Iya. Tuh mau lihat. Serem Kak. Serem banget. Kalau misalnya waktu itu kakak ingat-ingat ya kejadian waktu itu serem loh. Karena di parit itu kan paritnya besar ya. Paritnya besar, airnya tinggi segini. Nah terus kakak lihat pas kakak kemarin pergi lagi lewat ada banyak kayu. Coba bayangkan kan kalau misalnya kakak meninggal ya. Serem. Itu Tuhan masih baik banget. Kayak Tuhan tuh masih selamatkan kakak. Jadi sampai sekarang lah kakak masih hidup. Jadi kakak bersyukur. Ya walaupun masih jalannya pincang-pincang ya Tintin ya. Gak enak kan? Gak enak banget. Pincang-pincang gak enak. Tapi kakak percaya Tuhan tuh jaga kakak. Buktinya sampai sekarang kakak masih ada. Jadi nggak coba ketusuk kayu itu, aduh serem ya. Iya serem banget Kak. Atau misalnya kelindas mobil yang lain, aduh itu sakit banget Kak. Ya, walaupun ya kakinya sakit banget ya, kalau mau tidur harus diangkat. Harus pelan-pelan ya Kak. Pelan jalannya, udah nggak bisa lari ya Tin ya. Nggak enak kan rasanya nggak bisa lari. Sama. Win mau coba rasanya kayak gitu. Nah tapi selama ini ya walaupun kakak udah 3 minggu di rumah keadaan kakinya kayak gitu ya ada sih kadang-kadang ya saat-saat kakak tuh lagi sedih kayak merasa kenapa sih kayak Tintin waktu awal tadi kenapa ya kok nggak bisa main sepeda lagi, nggak bisa jalan lagi ke mall sama teman-teman, nggak bisa bantu mama di rumah, nggak bisa ke sekolah. Pasti nggak bisa aktivitas ya? Nggak bisa aktivitas karena di kasur aja. Kalau Tintin kayaknya masih lebih ringan ya, masih bisa jalan sedikit ya. Tapi ini hari ini kakak mau kasih tahu firman Tuhan yang menguatkan kakak waktu selama 3 minggu itu sampai sekarang. Mau tahu? Mau. Jadi ada beberapa ayat nih. Tapi kalian nggak bawa Alkitab ya, nggak apa-apa ya, kakak bacain aja. Ada 3 ayat sih, sebenarnya banyak, tapi kakak mau kasih tahu 3. Yang pertama dari mana kira-kira? Ya. Yang pertama dari Filipi pasal 4 ayat 13. Kakak kasih baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia tuh siapa? Tuhan. Nah, Tuhan ya, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi walaupun kaki kakak keadaannya nggak bisa jalan, sakit ya. Tapi Tuhan masih bisa menolong. Betul, Toswin. Tapi Tuhan masih memberikan kekuatan. Terus yang kedua, nih coba Win baca dari mana? Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Nah, oke, coba Tintin bunyinya apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu
Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Terus Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena itu, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Tuhan Yesus bilang, walaupun di dalam kelemahan, tapi kasih karunia Tuhan cukup untuk kakak, cukup untuk Tintin, dan cukup untuk Win-Win yang walaupun tidak sakit ya, tapi pasti di dalam kelemahan kita, Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Dan kakak jadi merasakan benar-benar ketika kakak tidak bisa apa-apa ya, benar-benar cuma tinggal di kasur, duduk di kasur, tidur di kasur, tapi Pasti bosan ya, iya, Kak? bosan banget. Cuma liatin handphone, liatin Instagram, Instastory, tapi kayak aku juga mau ikut teman-teman main di mall, nggak bisa kan? Tapi Tuhan jadi penghiburan kakak. Tuhan bilang ya di dalam kelemahan itu Tuhan yang jadi kekuatan kakak, Tuhan jadi kekuatan Tintin, Tuhan jadi kekuatannya Win-Win juga. Nah, satu lagi dari Yesaya pasal 46 ayat 4. Nah, coba Win-Win bantu kakak baca ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menyelamatkan kamu walaupun sekarang, dan mau terus melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, kalau di sini ya kata menggendong, berarti kalian ingat apa? Kalau menggendong, baby ya, kan baby yang masih digendong kan? Iya. Tapi Tuhan bilang apa? Walaupun kita sudah besar, walaupun kita sudah tua ya, sampai kakek-kakek, sampai masa putih rambut kita, kata Tuhan, Tuhan itu tetap mau jadi papa kita yang gendong kita. Jadi kakak tuh merasa, ya ampun, Tuhan keren banget ya, walaupun kakak sudah besar seperti ini, tapi Tuhan tuh masih setia kawan, setia menggendong sampai tua, sampai kita udah jadi grandpa, grandma, tapi tetap Tuhan masih jadi papa kita loh. Keren gak Tuhan? Keren banget. Nah, maka itu hari ini ketika kalian undang kakak kan, kakak juga mau ikut kalian tuh. Tadi kakak dengar kalian mau ceritain tentang Tuhan Yesus kan ke orang-orang kan? Iya, Kak. Jadi hari ini kakak juga mau. Kakak mau ikutan boleh? Boleh dong. Boleh ya. Kita sama-sama ceritain Tuhan Yesus ke orang-orang. Kalau Tuhan Yesus itu hebat. Nah, pas kan dengan cerita hari ini, Kak. Iya, pas banget ya. Tentang apa tadi ceritanya? Tentang orang lumpuh. Orang lumpuh yang disembuhin Tuhan ya? Iya. Nah, ternyata dosanya juga disembuhkan Tuhan ya? Oke. Wah, berarti tadi kakak dengar tuh kan, kalian kan mau ajak teman-teman. Berarti kalian ada nggak tips-tips yang mau dibagikan supaya teman-teman yang lain tuh juga mungkin ada yang bingung gimana sih cara ajak teman-teman ke SKY? Kalian ada tipsnya? Ada ya? Ada. Oke, kita bagi-bagiin tipsnya ya supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut. Wah, benar juga ya Kak Hillary, ide bagus nih. Oke. Nah, pertama-tama kita ajak teman kita untuk mabar, Kak, alias main bareng.
Lalu saat mabar jangan lupa putarkan video SKY di YouTube Kak. Ini untuk iklan hehe. Anak Tuhan dilihat dari sikapnya loh. Jadi pastikan sikap kita menyenangkan ya. Tidak marah-marah, ngambek, atau berkelahi. Dan yang paling penting doakan teman kalian ya, sebut namanya. Karena hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hatinya. Hari Minggu datang lebih awal ke rumahnya dan ajak teman kita ke SKY ya. Jangan lupa pakai baju rapi dan izin ke orang tuanya. Gitu Kak, gimana? Oke tidak? Nih, keren banget tipsnya. Cara-cara yang sebenarnya sederhana ya, tapi sangat bisa kita lakukan. Nah, semoga teman-teman yang di rumah setelah mendengarkan tips-tips dari Win-Win sama Tintin bisa ikutin ya. Atau sebenarnya mungkin teman-teman yang di rumah tuh juga udah punya tips mereka sendiri kan? Iya. Nah, jadi tetap dilakukan ya. Ajak teman-temannya untuk kenal Tuhan Yesus, untuk dengar cerita Tuhan Yesus juga bisa sembuhkan mereka kan? Iya. Bisa. Walaupun ya memang mungkin tidak langsung. Atau ajak mereka dengar cerita kalau Tuhan Yesus juga bisa sembuhkan orang. Terus sembuhkan dosa mereka ya. Nah, luka yang paling besar, jadi sembuhkan dosa mereka. Nah, pasti teman-teman yang lain juga punya nih cerita sendiri-sendiri. Kalau kita berdua cerita kaki sakit ya. Kalau Win-Win ada cerita yang mau dibagikan juga ke teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Ada pasti ya kan tentang kebaikan Tuhan. Nah, teman-teman di rumah juga yuk kita ajak teman-teman yang lain yang belum kenal Tuhan Yesus, betul ya? Untuk kebaikan. Untuk ikut Tuhan ke SKY. Ya. Kita mau berdoa ya, kita mau berdoa. Nanti kakak mulai, kakak sebutin nama teman yang kakak mau ajak ke sekolah minggu, ke Sky. Nanti Tintin lanjutin ya, ikut berdoa juga, sebut nama temannya. Lalu Win-Win juga ya. Oke? Nah, jadi nanti setiap selesai kita berdoa, kita amin. Habis itu baru lanjut orang selanjutnya ya. Oke, yuk kakak duluan ya. Yuk kita berdoa yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan bahwa Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Dan bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh, tetapi Tuhan juga menyembuhkan dosanya. Dan dari cerita hari ini, kami percaya, kami belajar bahwa orang lumpuh itu mau mengajak teman-temannya. Dan Kak Hillary juga hari ini mau mengajak teman Kak Hillary yang bernama Dela. Karena dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah dari hari ini, cerita hari ini, Kak Hillary boleh berani untuk mengajak teman Kak Hillary yang bernama Dela untuk mengikut Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, hari ini Charlie ingin teman Charlie yang bernama Justin. Charlie ingin dia ikut ke sekolah minggu karena teman Charlie Justin itu sepertinya belum pernah ke SKY. Karena itu saya jadi ingin mengajak dia ke SKY agar dia tahu rasa di SKY ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, Kayla mau doakan teman Kayla yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong dia supaya dia mau mengikuti Yesus. Kayla mau ajak teman Kayla yang bernama Clara supaya dia mau mengikuti Yesus. Tuhan tolong dia supaya dia bisa mengikuti ke gereja setiap minggu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, jangan lupa ya teman-temannya yang lain juga diajak ke SKY. Sampai ketemu di SKY. Bye.
Nah, adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan kan? Gimana kuasa Tuhan menyembuhkan orang lumpuh? Betul sekali adik-adik. Orang yang lumpuh itu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia juga mengabarkan kepada teman-temannya kalau dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus loh. Nah, kita udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yuk kakak ajak adik-adik untuk mengabarkan juga ke teman-teman, keluarga, saudara. Betul sekali adik-adik. Kalian bisa mengabarkan Injil kepada teman-teman adik-adik ataupun saudara adik-adik. Kusuka kabar Injil. Kamu juga ya? kan? Pada semua, ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku selama-lamanya. Roh Kudus menolongku, sucikan hatiku. Kasih Tuhan dorongku, kabar Injilku. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku ke seluruh dunia, ke seluruh dunia, ke seluruh dunia, ke seluruh dunia. Ku suka kabar Injil ke teman-temanku. Ku suka kabar Injil pada semua. Suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku selama-lamanya. Roh Kudus menolongku, sucikan hatiku. Kasih Tuhan dorongku, kabar Injilku. Ku suka kabar Injil di desa di kota. Ku kabarkan Injilku ke seluruh dunia, ke seluruh dunia, ke seluruh dunia, ke seluruh dunia. Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita doa Bapa kami dan nanti akan dilanjutkan dengan doa berkat oleh Bu Maria. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anak-anak mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi semua orang dan menjalankan amanat agung. Mengabarkan Injil, membawa teman-teman datang untuk diselamatkan. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan berkati. Dadah. Dadah.